Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ade selaku pembimbing dalam mata kuliah ini dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siska Monika Bukaro, NPM 1915210116. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Pemulihan UMKM Pasca COVID-19. Pandemi virus COVID-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah ekonomi. Dalam upaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, UMKM adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk menopang perekonomian di Indonesia. Namun, di tengah wabah virus COVID-19, UMKM mengalami kemerosotan. Banyak dari mereka yang terpaksa harus gulung tikar lantaran tidak adanya pemasukan untuk memulai kebutuhannya, alias pemasukannya yang merosot selama pandemi. Adanya beberapa kesulitan selama proses produksi, seperti harga bahan baku yang meningkat, bahan baku yang tidak tersedia, pengiriman bahan baku yang lama, harga bahan pokok yang naik, dan tidak ketersediaan bahan pokok. Yang terakhir adalah masalah banyaknya para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan penjualan selama pandemi diakibatkan jumlah pelanggan yang berkurang. Sulitnya dalam mendapatkan modal usaha, ketidakpastian PSBB berakhir, tidak bisa menerima pelanggan di tempat, pembatasan jam operasional, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu upaya yang cukup serius untuk menanganinya dan membangkitkan UMKM agar membantu perekonomian Indonesia bangkit kembali. Pada tahun 1998 dan 2008, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan UMKM selalu menjadi andalan dalam upaya pemulihan perekonomian nasional pasca krisis. Berikut ini upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM. Yang pertama, progres bantuan pemerintah terhadap UMKM. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam melihat sektor UMKM terpuruk akibat krisis COVID-19. Banyak upaya dan bantuan dilakukan untuk menolong sektor yang pernah menjadi penyelaman ekonomi nasional tersebut. Melalui strategi survival dan pemulihan ekonomi UMKM, pemerintah menguncurkan dana bantuan sebesar 123,46 triliun. Yang kedua, dorongan kemudahan UMKM via Cipta Kerja. Tidak hanya melakukan bantuan dan stimulus beranggaran besar pada masa COVID-19, pemerintah juga tampaknya ingin menguatkan ketahanan sektor UMKM secara jangka panjang melalui kemudahan berusaha yang difasilitasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan mempermudah dalam berusaha untuk UMKM. Yang ketiga, restrukturisasi kredit UMKM. Restrukturisasi kredit UMKM yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilaian kualitas aset berdasarkan peraturan otoritas. Penetapan kualitas aset pada kredit hingga 10 miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Selain itu, dilakukan restrukturisasi, yakni kredit debitur terdampak COVID-19 ditetapkan lancar sejak destrukturisasi dan restrukturisasi dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan. Restrukturisasi kredit UMKM juga dilakukan dengan penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini mendapatkan payung hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK 05/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 85 PMK 05/2020. Yang terakhir ada kredit modal kerja UMKM. Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan dengan pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra. Pemerintah menetapkan dana sebesar 30 triliun rupiah di Bank Umum Mitra selama 6 bulan. Penempatan dana pemerintahan ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 05/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 104 PMK 05/2020. Sekian
pemaparan presentasi saya. Jika ada penutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya menyadari bahwa dalam pemaparan saya memiliki banyak kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang akan membangun saya dan menyempurnakannya. Terima kasih.